Selamat pagi, Ibu. Pagi. Saya perawat yang akan menjaga Ibu dari jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Apakah Ibu bisa membantu saya ketika saya bertanya sama Ibu? Iya. Baik. Nama saya perawat Alfian, biasanya dipanggil dengan Fian. Boleh tahu nama Ibu siapa dan senang dipanggil dengan nama apa, Ibu? Ana. Baik, Ibu Ana. Di sini saya akan mengontrak waktu dengan Ibu selama 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Kurang baik. Kurang baik. Apa yang Ibu rasakan sampai keadaan Ibu kurang baik? Saya mendengar suara-suara tapi tak ada tampaknya. Baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Ibu dengar tetapi tak ada tampaknya? Apakah Ibu mau kita berbicara di sini atau di tempat yang terbuka? Di sini. Baik. Apakah Ibu mendengar suara tanpa ada wujudnya? Apa yang dikatakan suara itu pada Ibu? Suara itu mengajak saya untuk bunuh diri. Apakah terus-menerus terdengar atau pada sewaktu-waktu? Terus-menerus. Baik. Berapa kali sehari dalam satu minggu Ibu mendengar suara seperti kayak begitu? 5 kali. Dalam satu minggu? Iya. Baik. Pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah pada waktu Ibu sendiri atau bersama-sama dengan teman-teman Ibu? Pada waktu saya sendiri. Baik. Apa yang dirasakan Ibu pada saat suara itu terdengar? Merasa takut dan tertekan. Baik. Apa yang Ibu lakukan saat mendengar suara itu? Saya menutup telinga. Apakah dengan cara itu suara-suara itu hilang? Tidak. Baik. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara-suara itu muncul? Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Di sini saya akan mengajarkan 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Jadi yang pertama, dengan cara menghardik suara atau dengan cara Ibu membantah suara itu ketika suara itu muncul lagi bersama dengan Ibu atau Ibu mendengar suara itu. Dan yang kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain atau bersama dengan teman-teman Ibu ketika Ibu sudah mulai mendengar suara itu. Dan yang ketiga, Ibu melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang keempat, Ibu minum obat dengan teratur. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Cara sebagai berikut. Yang pertama, menghardik suara. Suara itu muncul, langsung Ibu akan bilang gini. Pergi, saya tidak mau dengar. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Begitu diulang-ulang sampai suara itu tak terdengar. Apakah Ibu bisa peragakan ulang ketika saya tadi sudah menyampaikan cara itu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Silakan Ibu mencoba hal yang tadi saya sudah mengajarkan. Pergi, saya tidak mau dengar. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Baik, sangat bagus ya Ibu. Saya sampai di sini. Cukup sekian dari cara yang saya sudah sampaikan. Baik, bagaimana sampai situ stop. Jeda. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan tadi? Merasa agak baik. Baik. Kalau suara-suara itu muncul lagi, silakan coba dengan cara tersebut yang tadi saya telah menyampaikan ke Ibu. Bagaimana kalau kita membuat jadwal latihannya? Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Mau jam berapa untuk latihan besoknya? Untuk cara kedua dan yang ketiga nanti? Apakah Ibu bersedia pada besok hari? Iya. Baik, saya akan memasukkan jadwal ini untuk Ibu, terapi Ibu supaya Ibu akan semakin membaik ke depannya. Apakah Ibu mau kita di tempat ini lagi atau di tempat yang terbuka? Di sini saja. Baik. Terima kasih Ibu, waktu sudah menunjukkan untuk 15 menit. Saya sangat berterima kasih pada Ibu telah membantu saya dalam pekerjaan saya.
Sampai di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Saya akan kembali pada besok hari untuk melakukan cara kedua dan ketiga nanti. Baik Ibu, selamat siang. Selamat pagi Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Baik. Apakah suara-suara itu masih muncul? Iya. Apakah Ibu sudah pakai cara yang telah kita latih kemarin? Iya. Baik. Apakah suara itu sudah berkurang ketika Ibu melakukan cara yang telah kita ajar kemarin? Iya, sudah berkurang. Baik. Sesuai janji kita kemarin, saya akan melatih Ibu dengan cara yang kedua untuk mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, seperti janjian waktu kita kemarin 15 menit. Apakah Ibu mau di sini saja? Iya, di sini saja. Baik. Cara yang kedua untuk mencegah atau mengontrol halusinasi yang lain adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain, Ibu. Jadi kalau Ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja Ibu cari diajak ngobrol. Minta teman untuk mengobrol dengan Ibu. Contohnya begini. Tolong saya mulai dengar suara-suara, ayo mengobrol dengan saya. Atau kalau di rumah, Ibu misalnya bisa bercakap-cakap dengan anak Ibu dengan contohnya seperti begini. Ayo bicara bersama Ibu, suara-suara itu mulai terdengar lagi di telinga Ibu. Apakah Ibu bisa mencoba di rumah? Iya. Baik, sangat bagus. Nanti kita akan latihan lagi. Setelah kita latihan tadi, Sudah agak membaik. jadi sudah ada berapa cara yang Ibu pelajari untuk mencegah suara-suara itu. Bagus, cobalah kedua cara ini kalau Ibu mengalami halusinasi lagi. Bagaimana kalau kita masukkan jadwal kegiatan untuk besok? Ibu mau jam seperti sekarang? Iya. Baik. Besok saya akan datang lagi pada jam yang sama pada hari ini. Waktu yang saya akan mengontrak 15 menit seperti biasanya dengan Ibu. Baik, jadwal kita sampai di sini. Besok kembali lagi bersama dengan Ibu dan di ruangan di sini. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Apakah suara-suaranya masih muncul? Iya. Apakah Ibu sudah memakai dua cara yang telah kita latih kemarin? Iya. Bagaimana hasilnya? Sudah agak membaik. Bagus. Sesuai janji kita kemarin, saya akan mengajar cara yang ketiga untuk halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Oke? Jadi di sini sesuai kesepakatan kita kemarin, saya mengontrak waktu dengan Ibu selama 15 menit dan Ibu sendiri telah melakukan untuk di ruangan ini saja. Apakah Ibu sudah bersedia? Iya. Apa saja yang dilakukan Ibu dari pagi sampai dengan malam? Di pagi hari saya berolahraga, terus saya melakukan aktivitas yang lain seperti membersihkan rumah dan memasak. Oh, sangat banyak ya kegiatan Ibu pada saat itu dari pagi hingga malam. Di sini saya akan melakukan jadwal bersama Ibu untuk Ibu tidak melakukan pekerjaan yang sangat banyak. Dari situ hanya 3 pekerjaan yang hanya bisa Ibu dengan saya kesepakatan Ibu, yaitu apakah Ibu bersedia? Ibu hanya bisa berolahraga pada pagi hari. Dan kegiatan yang kedua, mungkin Ibu bersih-bersih, tapi Ibu jangan terlalu capek sekali. Dan yang ketiga, mungkin Ibu bisa ke kantor atau berjalan-jalan bersama teman-teman Ibu supaya suara-suara itu tidak mengganggu Ibu. Apakah Ibu bisa melakukan 3 cara yang telah saya sampaikan ke Ibu? Iya. Baik, terima kasih.
Bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap cara yang ketiga untuk mencegah suara-suara? Sudah membaik. Baik, bagus sekali ya ibu. Apakah ibu bisa melakukan tiga cara yang telah kita kesepakatan bersama ibu supaya suara-suara itu tidak mengganggu ibu lagi? Saya akan kembali besok hari untuk melakukan atau melatih ibu pada cara yang keempat, yaitu menggunakan obat secara teratur supaya suara-suara itu tidak mengganggu ibu lagi. Baik ibu, mungkin cukup sekian. Selamat siang. Saya permisi. Selamat pagi ibu, perasaan ibu sudah membaik? Iya. Oke, di sini saya akan mengajarkan ibu cara yang keempat, yaitu melakukan terapi obat secara teratur. Adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Iya. Baik, apakah suara-suara itu sudah mulai berkurang atau hilang? Sudah mulai berkurang. Oke. Obat sangat penting supaya suara-suara yang ibu dengar dan mengganggu ibu selama ini tidak muncul lagi. Berapa macam obat yang diminum ibu? Di sini yang warna orange itu CP 3 kali sehari pada jam 7 pagi dan jam 1 siang dan jam 7 malam. Gunanya itu untuk menghilangkan suara-suara ini. Yang putih TPH 3 kali sehari. Jamnya juga sama, gunanya untuk menghilangkan suara-suara ini. Nah, dan obat yang putih juga yang TPH itu juga untuk refleks dan tidak kaku. Sedangkan yang merah jambu yang HP 3 kali sehari, jam yang sama juga, gunanya untuk pikiran biar tenang. Kalau suara-suara itu sudah hilang, obatnya tidak boleh diberikan nanti konsultasi dengan dokter. Nah, sebab kalau putus obat, ibu akan kembali kambuh, sulit untuk mengembalikan ke dalam semula. Kalau obat ibu sudah habis, minta lagi ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Ibu juga harus teliti saat menggunakan obat-obat ini. Pastikan obatnya benar, artinya ibu harus memastikan bahwa obat itu benar-benar punya ibu. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Ibu harus baca namanya, kemasan, pastikan obat diminum pada waktu dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jamnya. Ibu juga harus perhatikan berapa jumlah obat sekalian minum dan harus cukup minum 10 gelas per hari. Bagaimana perasaan ibu setelah bercakap-cakap tentang obat? Apakah sangat membaik? Iya. Sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suaranya? Coba sebutkan, atau ibu bisa mengulang semua yang telah saya sampaikan ke ibu dalam kehidupan ibu sehari-hari. Mari kita masukkan jadwal minum obat pada jadwal kegiatan. Jangan lupa pada waktu minta obat pada perawat atau pada keluarga di rumah. Baik ibu, terima kasih ibu telah membantu saya dalam pekerjaan saya. Kita sudah selesai dalam saya ajarkan ke ibu. Selamat siang. Siang.